Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait penerapan deret dalam ekonomi, penerapan linear dalam ekonomi, penjelasan terkait konsep non-linear, dan juga penerapan non-linear dalam ekonomi. Perkenalkan, saya Jessica Tumampa dengan NIM C30124093. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan penerapan deret dalam ekonomi. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret ini terbagi jadi beberapa jenis, yaitu deret jika dilihat dari jumlah sukunya ada deret terhingga dan juga deret tak terhingga. Kemudian jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku ada deret hitung, deret ukur, dan juga deret harmoni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang deret hitung. Deret hitung merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Nah, dalam deret hitung terdapat dua rumus. Yang pertama, rumus untuk mencari suku ke N, yaitu Sn sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, di mana Sn yaitu suku ke N dan A yaitu suku pertama, N merupakan jumlah suku yang akan dihitung, dan B yaitu pembeda dari suku-suku tersebut. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus untuk mencari jumlah N suku, yaitu jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Rumusnya adalah Jn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekarang bagaimana penerapan atau pengaplikasian deret hitung dalam ekonomi? Di sini ada contoh soal terkait penerapan deret hitung dalam ekonomi, yaitu sebuah perusahaan memulai investasi dengan keuntungan sebesar 8 juta pada tahun pertama. Setiap tahun keuntungan perusahaan bertambah sebesar 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diminta untuk mencari keuntungan yang diperoleh pada tahun kelima dan juga total keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah 5 tahun. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita ketahui yaitu A-nya 8 juta, di mana itu adalah keuntungan pada tahun pertama, dan B-nya atau bedanya yaitu 2 juta yang merupakan peningkatan keuntungan tiap tahun, dan juga N-nya yaitu 5 tahun. Kemudian untuk mencari keuntungan yang diperoleh pada tahun kelima, rumus yang digunakan yaitu rumus suku ke N, di mana rumusnya seperti tadi yaitu Sn A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui tadi. Jadi S5 sama dengan 8 juta ditambah 5 kurang 1 dikali 2 juta. S5 sama dengan 8 juta ditambah 5 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2 juta. S5 sama dengan 8 juta ditambah 4 kali 2 juta yaitu 8 juta. Jadi S5 sama dengan 8 juta tambah 8 juta yaitu 16 juta. Jadi keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun kelima adalah 16 juta. Untuk soal yang kedua yaitu total keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah 5 tahun. Nah, rumus yang digunakan yaitu rumus jumlah deret hitung, di mana rumusnya yaitu Jn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi, kita tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui tadi ke dalam rumus tersebut, di mana A-nya yaitu 8 juta, B-nya 2 juta, dan N-nya 5 tahun. Jadi, 5 per 2 dikali 2 dikali 8 juta tambah 5 kurang 1 kali 2 juta.
sama dengan 5/2 dikali 2 kali 8 juta, 16 juta, ditambah 5 kurang 1, 4 kali 2 juta. Jadi sama dengan 16 juta ditambah 4 kali 2 juta sama dengan 8 juta. Jadi 5/2 kali 16 juta tambah 8 juta sama dengan 5/2 dikali 24 juta. Kemudian 24 juta dapat dibagi dengan 2, yaitu kita dapat 12 juta. Jadi sama dengan 5 dikali 12 juta. 5 dikali 12 juta hasilnya 60 juta. Jadi total keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah 5 tahun adalah 60 juta rupiah. Jadi itulah penerapan deret hitung dalam ekonomi. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi linear. Sebelum itu, apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi yang menentukan hubungan antara dua variabel sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut berbentuk garis lurus. Lanjut ke soal. Di sebuah pasar, terdapat dua penjual dan pembeli yang memperdagangkan suatu produk. Dengan jumlah permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2Pi dan penawaran QS sama dengan 20 ditambah 3P. Pertanyaannya, tentukan persamaan pasar saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kedua, hitung harga keseimbangan dan jumlah barang yang terjual pada keseimbangan. Diketahui QD sama dengan 100 kurang 2Pi, QS sama dengan 20 tambah 3Pi. Langsung saja kita kerjakan. QD sama dengan QS, 100 dikurang 2Pi sama dengan 20 tambah 3P. Kita pindahkan semua ke satu sisi. 100 dikurang 20 sama dengan 2P ditambah 3Pi. Jadi 80 sama dengan 5P. Setelah itu 80 pindah ke kanan jadi Pi sama dengan 80 per 5 sama dengan 16. Jadi harga keseimbangannya adalah 16.000. Setelah itu, pertanyaan kedua, hitunglah jumlah barang keseimbangan. Kita akan substitusikan ke salah satu persamaan untuk menentukannya. Langkah pertama, tentukan persamaan pasar. Kita akan menggunakan QD sama dengan 100 dikurang 2Pi sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 16 sama dengan lagi 100 dikurang 32. QD-nya sama dengan 68. Jawaban penyelesaian sudah selesai dengan langkah-langkah sebelumnya. Harga keseimbangan adalah 16. Jumlah barang keseimbangan adalah 68 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gison Lairo dengan NIM C3012486. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep fungsi nonlinear. Apa itu fungsi nonlinear? Fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya bukan garis lurus. Salah satu contohnya adalah fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A sama dengan 0. Grafik fungsi kuadratik berbentuk parabola yang bisa terbuka ke atas atau ke bawah, tergantung nilai A. Ada dua cara untuk menentukan kedudukan grafik parabola, yaitu berdasarkan nilai A dan nilai diskriminan. Yang pertama berdasarkan nilai A, di mana jika A lebih besar dibandingkan 0, parabola terbuka ke atas. Dan jika A lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah. Nah, yang kedua itu berdasarkan nilai diskriminan. Jika D lebih besar dibandingkan angka 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Jika D lebih kecil dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Adapun langkah-langkah menggambar grafik. Nah, terdapat 5 langkah.
dalam menggambar grafik fungsi kuadratik. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, kita dapat menggunakan rumus ABC, yaitu X1 dan X2 sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga menentukan sumbu simetri dengan rumus sama dengan min B per 2A. Nah, yang keempat menentukan titik puncak, yaitu dengan rumus X sama dengan B per 2A dibagi Y sama dengan D per 4A. Yang kelima itu menentukan titik bantu. Untuk lebih memahami, saya akan mengerjakan contoh soal, yang dimana gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan X2 tambah 4X ditambah 3. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Untuk membuat grafik, kita menggunakan 5 langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di mana langkah pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan menyamakan Y sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 tambah 4 X tambah 3 sama dengan 0. Nah, angka ini akan difaktorkan, yaitu faktorkan persamaan, di mana X tambah 1 X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh jika X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jika X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah X min 1, Y 0, dan X min 3, Y 0. Berikutnya adalah langkah kedua, di mana menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh dengan menyamakan X sama dengan 0. Y sama dengan dalam kurung 0 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah X0, Y3. Berikutnya ada langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri dihitung dengan rumus X sama dengan B per 2A. Pada persamaan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 diketahui. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4. Maka X sama dengan min 4 per 2 dalam kurung 1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Jadi, sumbu simetri berada di X sama dengan min 2. Nah, berikutnya ada langkah keempat, menentukan titik puncak. Titik puncak terletak di sumbu simetri, yaitu saat X sama dengan min 2. Untuk mencari nilai Y, kita substitusi X sama dengan min 2 ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A sama dengan min 4 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung 1 dikalikan dalam kurung 3 per 4 dalam kurung 1 sama dengan min 4 pangkat 2 dikurang 12 per 4 sama dengan min 16 kurang 12 per 4 sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Berikutnya ada langkah kelima, menentukan titik bantu. Jika X sama dengan min 5, Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4, X tambah 3 sama dengan dalam kurung min 5 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung min 5 tambah 3 sama dengan 25 kurang 20 tambah 3 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, titik bantu yang kedua, jika X sama dengan 1, Y sama dengan
dalam kurung 1 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 8. Jadi titik bantunya adalah X min 5, Y8 dan X1, Y8. Selanjutnya kita menggambar grafik berdasarkan data yang sudah kita peroleh. Pertama, kita buat sumbu. Sumbu horizontal merupakan sumbu X, sedangkan sumbu vertikal merupakan sumbu Y. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan titik-titik dari 5 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana titik potong dengan sumbu X dalam kurung min 1,0 dan min 3,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3 dan sumbu simetri X sama dengan min 2. Titik puncak itu kita dapatkan min 1 dan titik bantu min 5,8 dan 1,8. Dari informasi yang sudah kita dapatkan tadi, grafiknya itu akan terlihat seperti ini. Di mana A-nya itu lebih besar dibandingkan 0, jadi grafik parabolanya itu akan terbuka ke atas seperti ini. Dan titik X akan berada pada tempat ini. Oke, sekian dari saya. Jika saya salah dalam menjelaskan konsep non-linear dan contoh soalnya, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrilion Barengko dengan NIM C301244095. Pada bagian ini saya akan menjelaskan penerapan fungsi non-linear. Jadi materi yang pertama saya akan menjelaskan fungsi permintaan. Di sini soalnya, jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 25 dikurang Q kuadrat, gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam suatu diagram. Nah, di sini fungsinya P sama dengan 25 kurang Q kuadrat. Langkah yang pertama, kita harus mencari titik puncak. Rumus dari titik puncak adalah Q sama dengan min B per 2A. Nah, dari sini, nilai A merupakan koefisien dari Q kuadrat. Koefisien dari Q kuadrat sama dengan min 1. B merupakan koefisien dari Q. Namun pada bagian ini Q tidak ada, jadi nilai B sama dengan 0. Dan C merupakan konstanta. Konstanta dari fungsi ini yaitu 25, jadi nilai C sama dengan 25. Setelah mengetahui nilai A, B, dan C, maka kita masukkan ke rumus yang tadi, min B per 2A. Jadi nilai B sama dengan 0, dan nilai A sama dengan min 1. 0 dibagi min 2 sama dengan 0, maka didapati nilai Q sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai Q, kita substitusikan ke P sama dengan 25 kurang Q kuadrat untuk mencari nilai P. Jadi P sama dengan 25 dikurang Q kuadrat. Q kuadrat kita ganti jadi 0 kuadrat, jadi 25 dikurang 0 kuadrat. Jadi P sama dengan 25, maka didapatilah nilai dari titik potong 0,25. Langkah selanjutnya kita mencari titik potong. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu P. Jika kita mencari titik potong terhadap sumbu P, maka nilai Q sama dengan 0. Jadi semua angka Q yang ada pada persamaan P sama dengan 25 kurang Q kuadrat kita ganti jadi 0. Maka P sama dengan 25 dikurang Q kuadrat, jadi sama dengan 25 dikurangi Q-nya kita ganti jadi 0 kuadrat. Maka didapati nilai P sama dengan 25. Maka nilai dari titik potong sumbu P yaitu 0,25. Yang kedua, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Q, maka nilai P sama dengan 0. Jadi ditulis 25 dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini kita faktorkan dari nilai 25 kurang Q kuadrat, yaitu 5 dikurang Q dan 5 ditambah Q. Nah, dari sini kita dapati bahwa 5 dikurang Q sama dengan 0. 5 sama dengan Q-nya berpindah ruas menjadi Q, maka didapati nilai Q sama dengan 5. Atau 5 tambah Q sama dengan 0. Q sama dengan 5-nya berpindah ruas menjadi min 5. Nah, dari sini ketemu titiknya Q sama dengan 5 dan Q sama dengan min 5 dengan nilai P sama dengan 0. Maka titiknya 5,0 dan min 5,0.
Nah, setelah itu kita membuat kurvanya. Jadi garis yang menjulur ke atas itu nilai P, dan yang ke samping itu merupakan Q. Yang pertama, nilai dari titik puncak yaitu 0,25. Nah, titiknya itu berada di sini. Nah, yang kedua, nilai dari titik potong sumbu P yaitu 0,25. Jadi titiknya sama dengan nilai dari titik puncak. Nah, untuk titik potong yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu Q. Yang pertama, 5,0. Jadi titiknya di sini. Yang kedua, min 5,0. Titiknya di sini. Nah, setelah itu kita gabungkan kurvanya sehingga membentuk terbuka ke bawah. Mengapa dia terbuka ke bawah? Karena koefisien dari Q kuadrat sama dengan min 1, atau A sama dengan min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi penawaran. Di sini soalnya, jika fungsi penawaran adalah P sama dengan Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 5, gambarkan fungsi penawaran dalam suatu diagram. Jadi di sini fungsinya P sama dengan Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 5, dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Sama seperti pada fungsi permintaan, langkah yang pertama yaitu mencari titik puncak, yang mana rumusnya Q sama dengan min B per 2A. Jadi Q sama dengan min, nilai B sama dengan min 4 per 2 dikali A-nya sama dengan 1. Min dalam kurung min 4 sama dengan 4, karena min dikali min sama dengan positif, per 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka nilai Q sama dengan 2. Setelah itu, kita substitusikan kepada fungsi P sama dengan Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 5. Maka nilai Q kita ganti menjadi 2. Maka P sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikurang 5. Jadi P sama dengan 2 kuadrat yaitu 4 dikurang 8 dikurang 5. 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Min 4 dikurang 5 sama dengan min 9. Maka didapatilah hasil dari substitusi yaitu min 9. Maka didapatilah nilai dari titik puncak yaitu 2, min 9. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu mencari titik potong. Yang pertama, mencari titik potong terhadap sumbu P. Maka nilai Q sama dengan 0. Maka seluruh Q kita gantikan menjadi 0. Jadi P sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5. Maka nilai dari P sama dengan min 5. Jadi didapatilah nilai dari titik potong terhadap sumbu P yaitu 0, min 5. Nah, langkah yang berikutnya yaitu mencari titik potong terhadap sumbu Q. Maka nilai P sama dengan 0. Jadi kita tulis Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan, yaitu Q ditambah 1 dan Q dikurang 5. Nah, dari pemfaktoran ini, kita ketahui bahwa Q tambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari Q sama dengan min 1, karena 1 berpindah ruas yang tadinya positif menjadi negatif. Atau Q dikurang 5 sama dengan 0, jadi Q sama dengan 5. Nah, jadi telah didapati bahwa nilai Q sama dengan min 1 dan Q sama dengan 5. Jadi titiknya yang pertama min 1, nilai P-nya 0, dan nilai yang kedua 5,0. Setelah didapati keempat titik tersebut, maka kita akan buatkan kurvanya. Nah, yang pertama nilai dari titik puncaknya yaitu 2, min 9. Jadi dia di sini titiknya. Setelah itu, nilai dari titik potong terhadap sumbu P yaitu 0, min 5. Jadi titiknya berada di sini. Nah, setelah itu titik potong terhadap sumbu Q yang pertama min 1,0. Jadi titiknya berada di sini. Yang kedua 5,0. Jadi titiknya berada di sini. Nah, setelah diketahui semua titiknya, maka kita gabungkan kurvanya sehingga dia membentuk terbuka ke atas.
Mengapa dia terbuka ke atas? Karena koefisien dari Q kuadrat itu sama dengan 1 atau A sama dengan 1. Jika A lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Nah, materi yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Pertanyaannya, berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Di sini kita menggunakan rumus QD sama dengan QS, yang dimana nilai QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat, sama dengan nilai dari QS-nya min 8 ditambah 2P kuadrat. Nah, dari sini kita pisahkan yang serumpun. Jadi, 19 ditambah 8, karena 8 berpindah ruas, sama dengan P kuadrat ditambah 2P kuadrat. 19 ditambah 8 sama dengan 27, sedangkan P kuadrat ditambah 2P kuadrat itu sama dengan 3P kuadrat. Maka nilai dari P kuadrat sama dengan 27 dibagi 3. Maka P kuadrat sama dengan 9. Jadi nilai P sama dengan plus minus dari akar 9. Nilai dari plus minus akar 9 yaitu plus minus 3. Karena kita berada pada ilmu ekonomi, jadi kita mengambil positifnya. Jadi P sama dengan 3. Setelah didapati nilai P sama dengan 3, maka kita substitusikan ke salah satu. Nah, pada kali ini saya akan substitusikan ke QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Jadi, sama dengan 19 dikurang nilai P-nya 3, jadi 3 kuadrat. Maka, sama dengan 19 dikurang 3 kuadrat yaitu 9. Jadi, 19 dikurang 9 yaitu 10. Maka didapati nilai Q sama dengan 10. Maka nilai dari ekuilibrium atau keseimbangan pasarnya yaitu 10,3.